Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung, juga saudara sekalian yang mengikuti acara ini. Bagaimana kabar saudara saat ini? Kami doakan kiranya semua dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara PA setiap hari Rabu pukul 7 malam. PA Rabu tanggal 21 Juli 2021 ini temanya adalah Tuhan adalah Gembalaku. Baiklah, kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 415 bait 1 dan kedua, Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memelihara aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan langsung kasihku, kuasa damai terang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalirkan langsung kasihku, kuasa damai selang bening. Marilah saudara-saudara kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam PA saat ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami boleh merasakan kasih Tuhan hari demi hari. Walaupun kami menjalani hari-hari kami dengan banyak pergumulan, namun kami merasakan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Juga kami bersyukur kalau saat ini Tuhan satukan kami kembali di dalam acara pemahaman Alkitab Jemaat. Tuhan pimpinlah kami semuanya, sehingga Alkitab atau firman Tuhan yang kami pahami, kami hayati, kami renungkan, boleh menjadi firman yang hidup bagi kami semuanya. Khususnya kami akan merenungkan tema yang sangat-sangat mengesankan. Tuhan adalah Gembalaku yang baik. Ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendasarkan PA kita dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 yaitu mengenai Tuhan Gembalaku yang baik. Saya akan membacakan demikian. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara sekalian kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar dan mengucapkan kata mazmur. Ya. Apa sih sebenarnya arti kata mazmur? Mazmur berasal dari bahasa Ibrani mismor, yang artinya adalah nyanyian yang diiringi dengan musik. Orang Yahudi menyebut kitab Mazmur sebagai Sefer Tehilim. Sefer itu artinya kitab, Tehilim adalah nyanyian puji-pujian. Jadi kitab Mazmur merupakan kumpulan nyanyian, juga doa-doa. Karena seringkali di dalam nyanyian itulah sepertinya tertulis doa-doa orang percaya. Bagaimana suasana hati orang beriman, orang percaya dalam pergumulan hidupnya bersama dengan Tuhan, menghadapi segala suka duka dalam hidup itu. Juga dalam kitab Mazmur bagaimana diungkapkan perasaan orang percaya saat menghadapi musuh. Bagaimana saat mengalami dosa mohon pengampunan. Bagaimana orang beriman mohon perlindungan Tuhan. Bagaimana orang beriman bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana orang percaya menghayati Tuhan yang dipercayai adalah Tuhan yang bagaimana. Atau kepercayaan kepada Tuhan. Itu semua diungkapkan di dalam Mazmur. Pergumulan orang percaya atau orang beriman sesehari yang real, yang nyata. Dan sebenarnya itulah juga pergumulan kita semua. Saudara sekalian, puji-pujian dan doa dalam kitab Mazmur ada yang bersifat pribadi, ada yang bersifat bersama atau berjemaat. Yang pribadi itu maksudnya adalah ya dialognya sepertinya aku ya dengan Tuhan. Tapi kalau jemaat adalah bersama jemaat kami datang kepada Tuhan. Tetapi walaupun yang bersifat pribadi tadi bukan berarti lalu tidak bermakna bagi jemaat. Sebab seringkali pergumulan pribadi itu juga pergumulan jemaat semuanya. Kitab Mazmur dipakai di dalam ibadah di bait Allah pada waktu itu. Juga dipakai dalam kebaktian-kebaktian di rumah ibadat atau sinagoge orang Yahudi. Juga dalam kebaktian-kebaktian di tengah keluarga. Baiklah saudara sekalian, sekarang kita akan fokus pada PA kita yaitu Mazmur 23. Mazmur 23 adalah salah satu Mazmur yang sangat terkenal, yang sangat populer, yang sangat familiar, yang sangat akrab dan dekat dengan kita. Dan kalau menurut penggolongannya, Mazmur 23 termasuk ungkapan kepercayaan kepada Tuhan dan yang bersifat pribadi. Di sana diungkapkan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku ya, aku pribadi. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak bermakna bagi jemaat atau bagi pergumulan semua orang percaya. Karena pergumulan pribadi seringkali juga pergumulan bersama umat. Saudara-saudara sekalian dengan kasih dalam Kristus, kita akan melihat bagaimana Mazmur 23 ini diawali dengan istilahnya judul. Ya, judulnya dengan istilah Mazmur Daud. Ya, dan kebanyakan Mazmur juga ada judul-judulnya bagian depan. Mazmur 23 diberi judul Mazmur Daud. Apa artinya? Mazmur Daud, walaupun disebut Mazmur Daud, bukan berarti Daud sendiri yang langsung ya mengarang Mazmur ini dari awal sampai dengan akhir. Di sini dikatakan Mazmur Daud karena Daud dalam tradisi, dalam sejarah dikenal sebagai orang yang sangat pintar menyanyi, sangat pintar membuat syair sebagai pemain musik. Daud juga orang yang dekat dengan Tuhan.
Maka banyak mazmur, tidak hanya Mazmur 23, banyak mazmur yang lain dikaitkan dengan Daud, yaitu bagaimana kehidupan Daud dan pergumulannya menjiwai, menginspirasi, sehingga muncullah mazmur-mazmur itu, di mana spiritualitas Daud tercermin di dalam mazmur-mazmur itu. Walaupun tidak dikarang persis oleh Daud, tapi siapapun pengarangnya sebagai orang beriman terinspirasi dengan kehidupan dan spiritualitas Daud. Dalam Mazmur 23 ayat 1 dimulai dengan hal yang sangat-sangat penting sekali. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapakah yang menjadi gembalaku? Adalah Tuhan. Saudara perhatikan bagaimana kata Tuhan ditulis dalam Alkitab saudara. Coba saudara perhatikan dalam Alkitab saudara. Tuhan ditulis bagaimana? Kalau saudara teliti dan memperhatikan, Tuhan ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Tuhan. Huruf kapital atau huruf besar semua. Ditulis seperti itu. Sedangkan pada bagian lain ada Tuhan yang huruf kapitalnya hanya T saja. Ya, T huruf besar, UHAN huruf kecil semua. Ada juga nama Allah. Ya. Apa ini artinya? Itu semua saudara sekalian. Ternyata ada maknanya masing-masing ya. Tuhan dengan huruf kapital semua atau huruf besar semua, bahasa Ibrani-nya adalah YHWH atau sering dieja dengan Yahweh atau Yehovah. Yahweh ini adalah nama diri Allah ya. Muncul kata Allah ya. Allah itu bahasa Ibrani-nya El atau Elohim, yaitu kuasa atau roh atau dewa yang tertinggi yang disembah oleh manusia, yang dipandang mempengaruhi kehidupan manusia dan itu disembah. Itulah El atau Allah ya. Jadi El atau Elohim atau Allah adalah istilah yang umum yang dipakai untuk menyebut dewa atau kuasa yang tertinggi yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disembah oleh manusia. Dengan Yahweh atau YHWH adalah nama diri Allah. Nama diri Allah yang dikenalkan pada Daud, kepada umat Israel. Hal ini didasarkan pada pengalaman yang ditulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 13 dan 14, pengalaman Musa ya. Saya akan membacakan Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Dan sekalian itulah pengalaman iman Musa. Musa yang diutus oleh Tuhan lalu bertanya, kalau umat Israel bertanya, siapa yang mengutus aku, siapa namanya? Lalu Allah menyebutkan, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani-nya, aku adalah aku ini akhirnya dikaitkan dengan istilah atau kata Yahweh atau YHWH tadi. Yang bisa diartikan adalah Allah yang selalu ada, Allah yang selalu hadir. Jadi saudara sekalian, Yahweh atau Tuhan dengan huruf kapital semua adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan dunia ini ya, yang dipercaya umat Israel. Karena Allah yang menyatakan diri sebagai Yahweh itu memperkenalkan diri kepada Musa, kepada umat Israel, juga kepada kita semuanya. Jadi Yahweh itulah yang mengutus Musa. Yahweh itulah nama Allah, Allah umat Israel, juga Allah bagi kita semuanya. Sedangkan kata Tuhan, huruf T saja yang besar, dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai.
Ya, kalau bahasa Yunaninya kurios, artinya adalah Tuan atau Tuhan. Kalau Adonai atau kurios ini menunjuk pada manusia, artinya adalah Tuhan atau penguasa ya, yang memiliki, katakanlah memiliki perusahaan misalnya, Tuhan ya. Tetapi kalau kata Tuhan atau Adonai kurios ini dikenakan pada Tuhan, ya maksudnya Tuhan ya, kenakan pada Allah maksudnya Tuhan dengan T besar. Bagi orang Yahudi, kalau membaca Alkitab, teks Ibrani Alkitab ya, lalu di sana ada istilah atau kata Yahweh tadi, mereka tidak berani membacanya dengan Yahweh, karena nama diri Allah Yahweh ini terlalu tinggi dan agung. Maka dengan otomatis mereka akan menyebut atau mengejanya dengan istilah Adonai ya. Jadi kalau membaca Alkitab ada istilah Yahweh, lalu membacanya Adonai, maksudnya adalah Tuhan, penguasa kehidupan ini. Dan sekalian, gembala Daud atau gembala umat Israel, juga gembala kita semua, adalah Yahweh, Tuhan yang menyatakan diri kepada umat Israel, yang menyatakan diri kepada manusia, Tuhan yang hadir, Tuhan yang selalu ada. Itulah yang mau diungkapkan di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Yahweh itulah gembalaku, gembala kita semuanya, yang memelihara, yang menuntun kehidupan orang percaya, yang memelihara, yang menuntun kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, Yahweh atau Allah yang menyatakan diri kepada umat Israel itu digambarkan sebagai gembala atau dikiaskan sebagai gembala. Penggambaran atau penghiasan Tuhan sebagai gembala ini bukan salah tiba-tiba. Ada dasarnya, yaitu dasarnya pengalaman nyata, pengalaman real Raja Daud sebelum menjadi raja, di mana Daud adalah seorang penggembala yang mengembalakan ternak kambing domba ayah-ayahnya. Nah, itu bisa kita baca dalam 1 Samuel 17. Saya akan membacakan 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Bagaimana Daud mengungkapkan sedikit pengalamannya dalam 2 ayat ini. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Itulah pengalaman Daud, saudara sekalian, bagi gembala yang selalu melindungi dombanya. Gembala yang baik tidak takut menghadapi musuh yang mengancam jiwa domba-dombanya. Dari pengalaman kehidupan itu, lalu Daud mendapatkan inspirasi dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus. Daud menghayati Yahweh, Allah yang Maha Kuasa, sepertinya juga seperti gembala yang baik tadi, gembala yang sempurna, gembala yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan domba-dombanya. Dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini adalah ungkapan kepercayaan atau keyakinan Daud berdasarkan pengalamannya. Gembala selalu memelihara, melindungi dari si jahat, menjaganya, dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Ungkapan memelihara, melindungi, menjaga, itu artinya adalah bagaimana kehidupan sang gembala tercukupi dengan baik. Bagaimana wujud pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang tadi dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan sang domba. Saudara sekalian, kehidupan kita juga tentu punya kebutuhan-kebutuhan sebagai dombanya Tuhan, sebagai kita sebagai domba-domba dari Tuhan sendiri. Tuhan tahu bagaimana kita sebagai manusia juga punya kebutuhan-kebutuhan dasar, ya, kebutuhan fisik,
makan, minum, sandang, pangan, papan, kebutuhan psikis, rasa aman, rasa tidak takut, rasa bebas. Juga kebutuhan spiritual, rasa tidak sendiri, rasa ada Tuhan yang memimpin hidup kita semuanya. Itulah wujud bagaimana Tuhan sebagai gembala memelihara dan melindungi kita semuanya dengan mencukupkan yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikutnya, ayat 2 dan 3. Kita akan bacakan ayat 2 dan 3. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Di sana digambarkan dengan sesuatu yang indah sekali. Bagaimana gembala membaringkan, menempatkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau. Rumput hijau adalah makanan utama domba-domba. Bayangkanlah gembala menempatkan domba-domba di rumput-rumput yang hijau, padang rumput yang hijau, di mana kanan, kiri, depan, belakang adalah rumput hijau yang sewaktu-waktu kalau lapar, sang domba ini bisa makan, tersedia makanan yang cukup, tidak akan kekurangan. Lalu dikatakan, memimpin aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Air yang segar juga selalu tersedia, sehingga domba-domba ini tidak akan kehausan. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 menantang kita semua. Apakah kita bisa merasakan bagaimana Tuhan sebagai gembala benar-benar memimpin kehidupan kita semua? Ataukah kita meragu-ragukan pemeliharaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita semua? Terutama saat kita menghadapi banyak pergumulan dan masalah, maka kita bisa merasakan Tuhan adalah gembala yang selalu menjaga, memelihara kita semua. Saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan dilanjutkan dengan ayat 3 tadi, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menuntun, memimpin pada jalan yang benar agar kita tidak tersesat. Bahkan kalaupun ada domba yang tersesat, akan dicarinya. Itu yang digambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kalau ada domba yang tersesat, akan dicarinya dengan meninggalkan yang lain, dicarinya sampai ketemu. Dan kalau ketemu akan gembira sekali gembala itu. Dan sekalian, itulah Allah kita, Yahweh, yang selalu menuntun kita pada jalan yang benar, selalu memelihara dan memimpin kita semuanya. Maka kita merasakan bagaimana pimpinan dan perjuangan Tuhan agar hidup kita selalu dalam jalan Tuhan, tidak tersesat. Saudara-saudara sekalian, lalu ayat 4 ini sungguh mengesankan sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Selama manusia masih di dunia yang tercemar karena dosa ini, kita manusia masih mungkin mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak penderitaan, bahkan bahaya-bahaya yang seringkali menakutkan kita. Segala macam masalah, pergumulan, bahaya, penderitaan yang menakutkan kita, itu digambarkan sebagai lembah kekelaman. Lembah adalah tempat yang bawah, yang gelap, yang sepi, kanan kiri adalah tebing jurang gunung. Tidak ada yang lain. Maka di lembah kekelaman itulah seringkali orang merasa sendiri dan takut. Situasinya sangat mencekam dan mengerikan. Saudara sekalian, di dalam lembah kekelaman itulah Pak Mazmur menghayati, ternyata Tuhan ada di sana. Segala pergumulan masalah, bahkan yang menakutkan sekalipun, dihayati, kita tidak sendiri. Lembah kekelaman dalam kehidupan kita pada masa kini, ada banyak hal. Apalagi dalam masa pandemi virus corona ini. Orang takut
kalau sampai terpapar kena virus corona, memainkan yang macam-macam hal dan seterusnya. Itu lembah kekelaman. Atau pada saat kita divonis dokter, kamu sakit A, sakit B, atau sakit C. Ini saya juga sangat mencemaskan, itu lembah kekelaman. Bagaimana nanti masa depan saya? Juga dampak dari pandemi virus corona, ini juga lembah kekelaman. Di bidang ekonomi misalnya, banyak usaha pekerjaan yang melemah, yang berhenti, PHK, tidak ada pemasukan lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini juga lembah kekelaman yang seringkali mencekam dan menakutkan kita semuanya. Kita juga tidak merasa aman bertemu dengan orang lain, tidak seperti dahulu lagi. Kalau ada anak, cucu, mantu datang atau orang tua datang, kita senang ya. Sekarang kalau mereka datang, anak sendiri, cucu, mantu, orang tua, kita berpikir, jangan-jangan ini membawa virus. Ini seringkali juga membuat kita merasa cemas. Dan ada banyak hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Itulah lembah kekelaman. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai gembala, apakah kita terlalu takut menghadapi lembah kekelaman itu? Mestinya tidak. Karena apa? Karena jelas sekali jawabnya. Tuhan adalah gembalaku. Di sana dikatakan sebagai gembala, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tuhan sebagai gembala yang baik besertaku. Bagaimana wujud penyertaannya? Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku semuanya. Saudara sekalian, gada dan tongkat adalah melambangkan bagaimana gembala ini menjaga kita semuanya. Ya, gada itu maksudnya senjata pemukul dari kayu, ya, yang panjang untuk mengusir musuh yang hendak mencelakakan domba-domba. Sedangkan tongkat adalah tongkat gembala yang panjang untuk memberikan aba-aba kepada domba, ya, apakah harus ke kanan, ke kiri, ya, berhenti dan seterusnya. Jadi dalam pergumulan apapun, dalam kehidupan bagaimanapun, ya, ternyata Tuhan sebagai gembala selalu siap menolong kita, bersama dengan kita. Maka mestinya kita tidak takut pada saat menghadapi atau menjalani lembah kekelaman dengan segala pergumulan itu. Karena Tuhan besertaku. Bahkan di ujung maut, di pembaringan, di ruang ICU rumah sakit sekalipun, kita menghayati ada Tuhan sebagai gembala di sampingku, di pembaringan bersama dengan aku. Bahkan sampai maut sekalipun, Tuhan ada di sana, tidak meninggalkan kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, inilah sesuatu yang indah dari Mazmur 23 ini. Bagaimana Tuhan terus melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Melalui gada dan tongkatnya, kita akan dipimpinnya pada jalan yang benar sampai dengan akhir hidup kita semuanya. Kalau saat ini, khususnya dalam masa pandemi virus corona, ada banyak yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Ingatlah kita mempunyai gembala yang baik, yang menyertai kita senantiasa, yang selalu bersama dengan kita. Pada saat kita di pembaringan sekalipun, dalam situasi kritis sekalipun, Tuhan di sebelah kita. Tuhan mendampingi kita semuanya. Maka kita tidak perlu takut menghadapi semuanya. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan gembala yang baik menyertai kita semuanya. Ini juga bukan berarti lalu kita bersikap pasif, ya, bersikap diam saja, ya, lalu melakukan yang seenaknya. Tentu tidak. Kita juga harus tetap berusaha, tetap berhati-hati, tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan, anjuran dokter dan seterusnya. Tetapi harus disertai, diimbangi dengan iman kepada Tuhan sebagai gembala. Sehingga kita bisa tenang, kita bisa terhibur, dan kita bisa
menghadapi pergumulan dengan baik. Lalu berikutnya, yang terakhir ayat-ayat yang kelima dan keenam. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 5 dan 6 ini, gambaran Tuhan sebagai gembala berubah ya. Tuhan di sini digambarkan sebagai tuan rumah, ya, sebagai tuan rumah atau kepala keluarga. Sedangkan Daud atau kita semua digambarkan sebagai tamu, ya, tamu di mana Tuhan adalah kepala keluarga atau tuan rumah. Menurut tata krama atau etika pada zaman itu, ya, seorang tamu, ya, itu adalah orang yang harus dihormati, dilindungi oleh sang tuan rumah, ya. Bahkan yang bertanggung jawab atas tamu itu adalah tuan rumah itu sendiri. Demikianlah dikatakan juga dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6 tadi, bahwa Tuhan sebagai tuan rumah, ya, melindungi tamunya, yaitu kita semuanya. Sang tuan rumah yang menghormati tamunya, kita semua ini, dikatakan menyediakan hidangan, makanan dan minuman yang berlimpah, juga meminyaki kepala dengan minyak zaitun sebagai tanda menghormati, ya, juga mengisi piala atau tempat minum dengan anggur yang melimpah. Kita membayangkan sang tuan rumah atau Tuhan sendiri menyambut dengan gembira, sukacita kalau kita datang kepadanya. Dan Tuhan mencukupkan semuanya. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Tuhan akan menjaga melindungi kita dari segala macam lawan yang hendak mencelakakan kita. Tuhan melindungi, menyediakan makanan, minuman, ya, memberikan minyak zaitun yang di kepala kita, anggur yang melimpah, ya. Itulah tuan rumah yang baik, ya. Lalu konkretnya ayat 6 itu semua adalah mengatakan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik adalah Allah yang selalu memberikan kebajikan, ya, atau kebaikan dan kemurahan, ya. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi kebaikan sang tuan rumah dengan gambaran, ya, tamu diterima dengan sukacita, dilindungi, disediakan hidangan, menggambarkan Tuhan kita penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan sepanjang hidup kita semuanya. Atau dengan kata lain, Tuhan terus memberkati hidup kita secara melimpah sepanjang hidup kita. Berkat secara materi, ya, makan, minum, sandang, pangan, papan. Ya, berkat jiwani tadi kita merasa aman, ya, merasa tenang. Berkat rohani kita dilindungi Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan membuat kita merasa kerasan, ya. Istilah populernya kerasan untuk tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. Itulah ungkapan pemazmur pada ayat yang terakhir, bagian terakhir. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, akan bersama dengan Tuhan sepanjang masa, karena rasa nyaman dan aman tinggal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebenarnya respon yang tertinggi dari orang beriman. Ia tinggal di dalam Tuhan, ia bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah mau tinggal bersama dengan kita. Keinginan Tuhan untuk menyertai bersama dengan kita, kita sambut dengan keinginan kita juga untuk tinggal dan bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, itulah Mazmur 23. Ungkapan kepercayaan orang beriman kepada Allah sebagai gembala yang baik. Ungkapan kepercayaan bagi orang beriman bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik selalu mencukupkan kebutuhan kita, memelihara dan melindungi kita, juga selalu menuntun dan memimpin kita, juga selalu menerima kita, mau dekat dengan kita, dan kiranya kita balas juga, kita mau dekat dengan Tuhan.
Oleh karena itu saat kita menghadapi pergumulan, masalah, apapun yang mungkin menakutkan, mencemaskan, ingatlah Tuhan sudah memberikan begitu luar biasa kebaikannya, kebajikannya, kemurahannya, kasihnya, dan segala macam hal. Itulah membuat kita tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Apalah yang kita takutkan kalau kita punya Tuhan yang begitu baik, Gembala yang baik. Marilah saudara sekalian, kita menjadi domba-domba yang setia kepada Tuhan. Selamat menjalani hidup yang penuh pergumulan ini bersama dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan kekuatan senantiasa. Amin. Saudara sekalian, kita sekarang akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, yang bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah memberikan banyak hal untuk kebaikan kehidupan kami semuanya. Engkau memelihara, melindungi, menjaga, memimpin, memberikan kebaikan, kemurahan, bahkan menyelamatkan kami, melindungi kami dari si jahat dan banyak hal. Tidak hanya saat hidup terasa lancar, saat hidup terasa berat dengan berbagai macam pergumulan, kami percaya Tuhan Gembala yang baik yang berada di samping kami, menjaga, melindungi, dan menyertai kami semuanya. Kiranya hal ini boleh kami hayati, sehingga kami tidak takut menjalani hidup ini. Tuhan, tolonglah kami semua, juga saudara-saudara kami yang saat ini mempunyai pergumulan cukup berat. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau masalah-masalah yang lain. Kami doakan mereka semuanya, agar mereka boleh merasakan Tuhan sebagai Gembala yang baik, tidak pernah meninggalkannya, mendampinginya, menyertainya, sehingga mereka tetap kuat dan tabah. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami boleh merasakan lega melalui firman-Mu itu. Kami juga masih terus berdoa untuk situasi yang masih memprihatinkan, pandemi virus corona ini. Yang berdoa Engkau terus lindungi kami semuanya. Engkau jaga kehidupan kami dari si jahat, termasuk dari virus corona ini. Tuhan, kuatkanlah kami semuanya. Yang berdoa bagi mereka yang terdampak karena pandemi ini, secara ekonomi, pekerjaan yang sulit, penghasilan yang tidak ada, masalah-masalah ekonomi yang lain. Tuhan, tolonglah berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka semuanya, juga perjuangan yang terus-menerus. Yang percaya Tuhan akan memberikan kebaikan, kemurahan kepada mereka semuanya. Kami terus berdoa untuk usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi virus corona ini, kiranya didukung oleh semua lapisan masyarakat. Pembatasan yang ada, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, kiranya boleh ditaati semuanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang merawat, yang sakit, para tenaga kesehatan, perawat, dokter, relawan, juga yang menyediakan sarana untuk perawatan kesembuhan, rumah-rumah sakit, rumah-rumah isolasi mandiri, atau teman-teman yang lain. Biarlah Tuhan berkati itu semuanya untuk menolong mereka, saudara-saudara kami yang terpapar. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya dalam situasi pandemi ini, Tuhan satukan hati kami untuk bisa tersentuh kemanusiaan kami, untuk bisa bersama-sama menolong satu dengan yang lain. Jauhkanlah dari mereka keinginan yang hanya mementingkan diri sendiri dengan memakai kesempatan di tengah kesempitan ini, dengan mempermainkan harga obat, vitamin, oksigen, dan seterusnya. Tolonglah kiranya
semua boleh terlayani dengan baik, baik obat, vitamin maupun oksigen. Boleh mereka yang sakit menerimanya sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, kami juga bersyukur selama ini sudah menggerakkan kami semua sebagai gereja Tuhan untuk saling menolong, saling menopang, saling membantu, saling mendoakan dan menguatkan. Ini adalah bentuk bagaimana Tuhan juga memberikan pertolongan sebagai kembalian baik melalui saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami yang lemah dan terbatas ini, yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang maha baik, Gembala yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri acara PA saat ini. Selamat menjalani hidup dengan segala macam pergumulan kita bersama dengan Tuhan Sang Gembala yang baik, sehingga kita terus dikuatkan. Kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat 415, bait yang ketiga, Gembala baik bersuling dan merdu, bait yang ketiga. Dalam sekalipun ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hari, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai selamanya. Tuhan memberkati saudara sekalian.